DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. DPR RI juga akan mencermati dan menindaklanjuti sesuai fungsinya agar program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi risiko dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlanjut, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal. Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien. Upaya dan kebijakan untuk menarik investasi membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik. DPR RI melalui AKD terkait dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindaklanjuti bersama mitra kerja pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian lembaga. Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam menangani urusan rakyat. Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat, serta perlu segera ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan Dewan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan program makan bergizi gratis. 2. Penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. 3. Perizinan, penggunaan dan pengawasan senjata api oleh aparat. 4. Penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah. 5. Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan. 6. Upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. 7. Penanganan kasus virus HMPV. 8. Penanganan wabah mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di berbagai wilayah. 9. Penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 10. Konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. 11. Rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam minimal selama 1 tahun di dalam negeri. 12. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. 13. Penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak. 14. Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026. 15. Upaya mewujudkan swasembada energi. 16. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Dan terakhir 17. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.
Pada masa reses persidangan 1 yang lalu, melalui rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta atau jemaah haji. Fungsi diplomasi DPR RI akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Sejumlah agenda diplomasi DPR RI antara lain sidang organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, Open Government Partnership, Security Conference, World Trade Organization and Interparliament Union. Pada masa sidang ini, DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara antara lain, delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, dan Swedia. Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Parliamentary Union of OIC atau PUIC ke-19. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 2. Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya. Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan 2. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 akan dimulai sejak hari ini 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.